Ya sudah, kita terpanggil lah untuk mencalonkan diri, itu kan untuk membenahi dengan situasi yang sulit pada saat ini saya pandang kan. Nah, situasi dibuat dengan kompetisi. Saya udah paham kalau namanya kompetisi itu selalu menghabiskan energi. Iya. Menghabiskan energi, saling kadang-kadang itu saling nggak enak, terpecah belah, kemudian juga kadang fitnahnya muncul. Nah, ini seperti ini nggak saya sukai sebetulnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa JMSI podcast JMSI Provinsi Lampung. Hari ini kita kehadiran tamu yang sangat-sangat istimewa. Beliau adalah Profesor Insinyur Soeharto SSI PhD. Yes. Beliau merupakan calon rektor Universitas Lampung. Nanti kita akan berbincang-bincang bersama beliau terkait dengan profil, latar belakang, dan segala sesuatu yang terkait dengan pemilihan rektor di Kampus Hijau, kampus kebanggaan masyarakat di Provinsi Lampung. Selamat siang, Assalamualaikum Pak Prof. Waalaikumsalam. Sehat Pak Prof? Alhamdulillah. Pak Prof. Bagaimana hari ini Pak Prof? Kita dengan telah dilakukannya pemungutan suara untuk penjaringan calon rektor dari 8 calon, kemudian terjaring 3 calon, dan sungguh luar biasa juga Pak Prof bisa meraih 21 suara ya. Kemudian Pak Prof Asep Sukohar dengan 10 suara dan Profesor Lucy dengan 7 suara. Nah Pak Prof, sebelum kita melangkah lebih jauh, tentunya pemirsa podcast JMSI Provinsi Lampung ini juga ingin mengetahui siapa sih sebenarnya Profesor Soeharto ini, gitu loh kan. Nah, sebagai gambaran, beliau, para pemirsa, adalah merupakan pernah memecahkan rekor sebagai profesor termuda se-Indonesia, dan saat ini masih bertahan sebagai pemegang rekor profesor termuda di Universitas Lampung pada usia 39 tahun beliau. Nah, Pak Prof, apa ini yang membuat kita begitu menghasilkan prestasi-prestasi yang sungguh luar biasa dari awalnya ini Pak Prof? Melatar belakangi kisah siapa sih sebenarnya Pak Prof ini, ya kan, gitu. Oke, jadi pada awalnya kalau bicara kisah kenapa bisa sampai ke guru besar ya, profesor, ini memang niatan saya pada waktu itu setelah tamat SMA itu, pertama cita-cita itu ingin masuk ke Institut Teknologi Bandung, pertambangan. Tapi orang tua itu saya tahu tidak mampu, gitu. Harus dikubur keinginan ini. Ya, berpikir kita, udahlah yang nggak pakai bayar sekolah ini akabri. Oh iya. Tapi terlambat daftar. Ya dulu kan nggak seperti sekarang ya, orang pengumuman itu bisa kita cepat kita lihat dan sebagainya. Akhirnya apa, kata bapak saya itu, udahlah ikut saya kerja aja. Kebayang saya nggak menerima perintah orang tua itu kerja, betulin pelapon, kita ngangkut bata, nah itu jadi biasa seperti itu. Tapi saya pantang menyerah. Ya udah kalau begitu, saya kuliah di Unila saja. Saya punya cita-cita waktu itulah kita jadi dosen aja lah. Saya lihat jurusan yang ada di situ yang baru, jurusan buka itulah kimia, biologi. Nah ini potensi saya nanti bisa jadi dosen, punya potensi. Ini tetap di tahun pertama kelulusan setelah SMK ya? Ya, SMA ya? lulus itu. Lulus itu ya? Sudah lulus, baru menunggu tes. Ya. Zaman dulu itu SMPTN misalnya. Sambil menunggu tes SMPTN itu ya ikut kerja. Tapi kalau sore itu saya teman-teman kursus yang nggak punya duit kita mau kursus ini kan. Nah, orang tua saya lagi susah-susahnya dulu itu. Akhirnya ya tempat kawan lah yang ngumpulin bahan buat tes itu, malam belajar, pagi kerja, seperti itu kan.
Nah tiba-tiba saya ditanya sama orang tua kawan itu, udah daftar belum? Belum, nanti nunggu. Terus minggu besoknya lagi tanya lagi, rupanya nyambung tadi saya itu belum punya duit untuk daftar masuk perguruan tinggi itu. Nah begitu itu dikasihlah sama dia 25.000 zaman dulu untuk daftar itu hanya untuk satu aja IPA atau IPS aja dulu, kalau IPC nggak cukup. Itu untuk mengambil formulir pendaftaran. Ya. Akhirnya saya ngomong sama orang tua ditambahin 10.000 lah, bisalah daftar gitu IPC. Ambil pertama kimia, pertanian, terus hukum. Pilihan pertama langsung goal. Ya, pilihan pertama yang. Dari situ sudah bercita-cita ingin menjadi dosen. Nah, ketika kita menjadi dosen sudah bercita-cita pada saat itu, kalau mau jadi dosen terus sampai S3. Jangan pulang kalau belum S3, kalau mau sekolah lagi dan sudah punya cita-cita kita harus sekolah ke luar. Nah, bicaranya ke dalam lagi. Dan kita persiapkan meskipun di sela-sela aktivitas saya sebagai gubernur BEM, kalau sekarang gubernur BEM dulu ketua senat, terlibat aktif juga di senat universitas, ya tetap aktif. Kuliah juga bisa sambil ngajar, kita jadi asisten dan sebagainya. Ya saat-saat itu orang belum punya motor, saya sudah bisa punya motor juga karena dari aktivitas kerja saya. Ya. Nah, setelah saya lulus tahun 94 ada dua SK sebetulnya saya dapat untuk hasil tes jadi dosen, kemudian hasil dari TID, tunjangan ikatan dinas. Karena saya nggak ngerti, saya pakai yang hasil tes lebih bagus. Kalau saya pakai yang TID sebenarnya SK-nya lebih kuat, kuat rapelannya lebih banyak. Rapelannya itu, tapi saya tidak pakai karena nggak ngerti. Saya waktu itu pakai aja udah. Begitu jadi dosen, dimintalah saya jadi sekretaris jurusan. Tahun 96 ya. 95 SK, 96 itu dia jadi dosen. 95 udah jadi dosen ya. 96 itu awal itu dia minta sekretaris jurusan. Saya bilang saya nolak, nggak mau. Dimarahin saya nolak. Orang-orang itu pada berebut menjadi sekretaris. Bapak menolak katanya. Ya saya mau sekolah lagi, saya bilang. Syarat, saya bilang kalau saya jadi jurusan nanti saya sekolah jangan dilarang, saya bilang ada syaratnya. Ya, nah alhamdulillah pas 97 itu persiapan bahasa gitu. Dan 97 pertengahan saya kursus bahasa di Palembang 6 bulan. Pulang Desember melamar cari pekerja, cari beasiswa sambil cari sekolah. Dapatlah beasiswa kita dari project dulu, dari project itu dari World Bank, Bank Dunia. Dari Bank Dunia, kemudian kita dapat 3 tempat saya dapat sekolah di Kletrop, kemudian Kurtin, satu lagi apa lupa saya ambil yang di Kurtin University karena bidang ilmunya itu Australia ya. Australia. Kurtin University of Technology Australia, Applied Chemistry. Saya ambil di sana, nah, bidangnya saya cocok di sana. Berangkat itu 98 Maret 98 ke Australia. Oh, iya. 2 bulan dari itu kan Indonesia reformasi. Zaman saya berangkat tuh krisis, memang krisis. Zaman krisis. Susu mahal sekali dan sebagainya. Reformasi, ada pergantian pimpinan. Di tengah perjalanan saya sudah bilang, sampai sana itu saya sudah bilang sama profesor saya itu, kalau bisa saya langsung sampai S3. Saya bilang. Oh begitu. Udah dari awal saya bilang, kamu ini aja belum selesai udah mau ngomong S3 kata dia kan. Sampai begitu dia. Akhirnya ya tengah perjalanan. Dalam 2 tahun itu hampir selesai disertasi saya itu, hanya nambah 1 semester lagi. Nah pada saat itu dikatakan kalau kamu mau nambah 1 tahun lagi untuk S3, nya akan selesai, namanya konversi. Jadi kita urus surat konversi itu, kita minta izin, awalnya tidak diizinkan, tapi akhirnya diizinkan juga. Pak Prof, ini masih didanai oleh World Bank? Iya, World Bank. Masih tetap sampai S3 ya? Akhirnya diizinkan, kita konversi. Jadi 3 tahun setengah itu sudah selesai. 1 tahun setengah itu saya sembari nunggu perbaikan di sana, ya sembari kerja kita di sana. Nah, selama menempuh studi di Australia, kabarnya ini Pak Prof itu kerja part time. Seperti apa sih Pak Prof? Betul. Nah, kira-kira ini. Nah, ini kan kerja menarik part time. Awal dari menarik kerja part time ini, saya pagi-pagi olahraga. Saya itu biasa olahraga. Kalau pagi itu jalan pagi, lari pagi kalau dulu kan. Kita lari pagi tuh. Keringetan nggak keringet, udaranya dingin di sana itu kan. Kayak udara dingin itu keringet dingin. Tapi saya melihat kok ada orang nganter koran. Yang milik tuh masing-masing ke rumah tuh naro gitu. Saya tanya-tanya tuh berapa gajinya gitu ya. Ternyata lumayan nganter koran itu kan.
sekali nganter kadang 2 jam itu sembari jalan kaki itu $50 gitu kan, kadang bisa 100 harian dolar. atau per pekan? Dia seminggu itu 2 kali sampai 4 kali gitu kan, yang kita tergantung kita maunya, seminggu 2 kali atau 4 kali. Saya ambil kalau gitu, saya biasa olahraga tiap hari, pikir saya seminggu 4 kali saya ambil yang khusus nganter koran untuk jalan itu. Ya ada iklan-iklan gitu lah, iklan supermarket dan sebagainya itu. Lumayan itu dapat sekali jalan tuh $50, paling serendah-rendahnya lah $15 lah sekali jalan. Sampai akhirnya mendapatkan apresiasi dari tempat perusahaan Pak Prof bekerja itu ya? Iya, enggak, saya ada 2 kerjaan, ada 2 nganter koran, kemudian saya bekerja juga sebagai cleaning service. Malam saya ngambil cleaning service, terus pindah ke pagi, 3 jam pagi. 3 jam. Cuaca dingin, pikir saya kalau kita jadi asisten dosen di kampus mikir lagi pening pala gitu kan. Kita perlu bergaul sama orang, sama aktivitas fisik karena udara sana kan beda, dingin sebagainya, males bangun nanti pikiran nggak smart gitu ya. Pagi 3 jam, kalau pagi selesai cleaning service 3 jam itu bisa selesai 2 jam pekerjaan itu ada 2 lantai saya kerjain itu. Kalau kita itu ibarat gedung rektorat itu satu rektorat itulah 3 lantai kita kerjain sendiri cleaning service itu ya, dari pungut sampahnya, kemudian vakumnya, bersihin toiletnya, luarnya. Itu 3 jam itu paling 2 jam selesai. Ya, keringetan banyak olahraga. Nah 3 tahun di sana Pak Prof. Kemudian 5 tahun sih. 5 tahun 5 ya. tahun. Melanjut doktoral ya. Iya, sama nunggu selesai, sama ya. nyantai Kemudian kerja di sana. tanpa pulang sama sekali. Pulang pernah sekali, nyebut pulang sekali di tahun 1999 setelah istri datang ke sana nggak pulang lagi. Oh begitu. Jadi saya dapat anak 2 di sana. Di sana ya. Lahir 2. Iya. Sebelum jemput istri melepas kangen itu seperti apa Pak Prof? Kan meninggalkan keluarga nih. Nggak mudah. Karena jelas orang Indonesia itu kan mesti pikir kampung halaman. Iya. Itu nggak bisa. Kita juga kalau ngeliat teman pulang yang udah selesai itu kayaknya sedih gitu. Kapan kita selesai? Nah itu. Tapi setelah datang anak istri kan agak terhibur ya. Nah, banyak orang tua di Provinsi Lampung ini ketika anaknya mengambil studi di luar negeri, itu banyak kekhawatiran bagaimana nanti interaksinya dengan masyarakat negara setempat. Nah, yang Pak Prof rasakan seperti apa ini? Ya, kita kan karena memang di sana banyak aktivitas ya, aktivitas di kampus. Kalau tiap hari itu ya hampir saya ke kantor itu di kampus itu ya meneliti kan, masuk ke laboratorium. Kita satu grup Asia lah, kita ditempati dalam kantor ruangan itu. Ruang sebesar gini lah ya, lebarnya kurang lebih lengkap, ada meja dan sebagainya. Teman saya dari Asia, dari China, dari Thailand gitu kan. Ya kalau kita pergaulan juga banyak di sana orang Indonesia itu. Betul. Di sana ya saya mengembangkan pengajian dengan teman-teman ISMI, saya ikut ISMI di sana itu kan, mengkoordinir ISMI, kemudian mengkoordinir mahasiswa Indonesia yang ada di pelajar Indonesia, PI gitu, pelajar Indonesia yang di luar negeri. Kalau ada aktivitas kita minggu itu kumpul sama orang Indonesia itu biasa, sama ambil barbecue. Kalau ada pengajian, apalagi kalau pas aktivitas hari raya ya, itu menyenangkan juga di sana. Namanya sesama orang Indonesia biasanya ngumpul itu kan, keliling seperti itu. Jadi nggak perlu terlalu khawatir sebetulnya pergaulan itu. Kalau anak-anak kita juga banyak komunitas-komunitas kita kalau di Australia seperti itu. Ya. Baik pemirsa Gensi podcast Gensi Provinsi Lampung, itu sejarah singkat profil dari Pak Prof Suharso yang beliau ketika memulai ya untuk menjadi mahasiswa juga perlu keprihatinan ya Pak Prof. Betul. Kemudian dalam menempuh studinya juga sangat-sangat prihatin sampai mengambil S2 dan S3 di Australia juga luar biasa pengorbanan beliau, sempat meninggalkan keluarga dan saat ini beliau kembali mencalonkan sebagai rektor di Universitas Lampung untuk yang kedua kali ya. Dulu 2015 ya. 2015, saat ini kembali mencalonkan rektor. Nah Pak Prof Suharso, kenapa Pak Prof ini begitu tertarik untuk mencalonkan diri sebagai rektor adalah, mohon maaf dalam tanda kutip ya, ketika integritas perguruan tinggi kebanggaan masyarakat Lampung saat ini begitu ramai dibicarakan, begitu hangat
dengan adanya OTT beberapa waktu yang lalu. Nah, ini apa yang membuat Pak Prof begitu tertarik untuk melakukan ini? Nah, sebetulnya awalnya saya tidak begitu ngotot ya untuk mencalonkan ini. Karena dengan situasi yang seperti ini kan memang sesuatu yang tidak nyaman. Kita pengen Unila itu smooth, ya, tenang dengan situasi seperti ini, lebih fokus pada kegiatan-kegiatan yang mengangkat nama besar Unila. Gitu. Saya sudah pernah tanyakan kepada pimpinan juga, kalau memang ada yang mau diutus untuk menjadi rektor, ya dari kami ini ya kita akan siapkan karpet merah, kita perlu bertarung gitu kan, kita persiapkan. Tapi kenyataan yang nggak ada, silakan para wakil rektor ini mencalonkan diri, ya sudah, kita terpanggil lah untuk mencalonkan diri, itu kan untuk membenahi dengan situasi yang sulit pada saat ini saya pandang kan. Nah, situasi dibuat dengan kompetisi. Saya udah paham kalau namanya kompetisi itu selalu menghabiskan energi. Iya. Menghabiskan energi, saling kadang-kadang itu saling nggak enak, terpecah belah. Kemudian juga kadang fitnahnya muncul. Nah, ini seperti ini nggak saya sukai sebetulnya. Kita ini akademisi. Nah, kalau akademisi ini kan lebih pikir pada kerja-kerja akademik yang kita kembangkan. Tapi ketika berkompetisi ini sudah kadang-kadang masuk ke area politik, mana kadang-kadang kekuatan luar juga ikut bermain yang seperti ini. Karena saya sudah mengalami lah ketika tahun 2015 seperti isu-isu yang nggak ada, yang dibuat-buat kadang-kadang seperti itu. Nah, karena rasa terpanggil ya sudahlah, mau diapain, karena memang kompetisi sudah masuk ke dalam iklim kompetisi. Ya, orang kadang-kadang saling serang. Nah, ini yang kita tidak kehendaki dengan situasi seperti ini. Ya. Nah, tapi kita juga punya rasa tuntutan panggilan bahwa perguruan tinggi ini harus punya integritas. Harus, karena dia bicaranya adalah bagaimana dia membesarkan sumber daya manusia. Sumber daya manusia ini kan tidak hanya kognitifnya, secara pengetahuannya dia dapat, tapi kan akhlak juga harus ada. Sikap moral juga harus ada. Nilai-nilai keindonesiaan itu harus ada. Tertanam jauh-jauh Pancasila itu harus ada. Jauh dari sikap-sikap radikalisme itu harus tumbuh di kalangan perguruan tinggi. Karena dia akan mempersatukan bangsa ini. Calon pemimpin bangsa. Berarti menjadi calon pemimpin bangsa ini tidak gampang. Nah, dari situ ya sudah kita terpanggil, ya sudah kita berkompetisi. Dari hasil penjaringan senat yang dilakukan beberapa pekan yang lalu, Pak Prof itu muncul 3 nama. Kemudian Pak Prof adalah pemilik 21 suara. Nah, dengan 3 nama yang akan distorkan, yang akan disaring, diproses oleh Dirjen Dikti Ristek ini, nah kira-kira visi Pak Soeharto terhadap Unila ini ke depan seperti apa? Misinya apa yang mau kita lakukan ini? Nah, misi kita ini kan karena niatan baik ya untuk membangun Tas Lampung ke depan itu lebih kuat, baik secara nasional maupun internasional. Kita mengangkat Universitas Lampung ke kelas dunia. Nah, karena ini misi yang baik harus dimulai dengan cara yang baik. Nah, begitu juga ke para pendukung sebanyak 21 orang, para pemilih saya itu, tak satu pun saya menjanjikan kepada mereka jabatan. Ya, jabatan juga tidak. Kita berangkat dari hal yang sama, keprihatinan terhadap Universitas Lampung ini. Tidak ada saya membagikan kamu wakil rektor. Nah, kita tidak pernah begitu. Sama-sama punya semangat untuk melakukan perubahan dan pembaharuan di Universitas Lampung. Apalagi duit, saya nggak punya duit. Itu aja. Jadi itu yang kita ingin. Kenapa? Kita memulai sesuatu, niat yang baik harus dimulai dari sesuatu yang baik, dengan cara yang baik juga. Nah, itu makanya orang-orang kaget ya, Pak Harso bisa menghimpun sebanyak 21 orang itu, dan memang saya lihat orang-orang yang berintegritas. Pertanian itu orang-orang yang berintegritas, ada Pak, ya saya nggak perlu sebutin namanya gitu kan. Mereka orang-orang yang berintegritas yang memang satu niat untuk memperbaiki Unila ini ke depan. Nah, strategi kita apa Pak untuk membawa ini ke arah yang lebih baik? Strategi yang akan kita jalankan nantinya? Ya, sepenuhnya kan ini berada di tangan kementerian. Ya, sepenuhnya kita juga nggak bisa ngapa-ngapain, karena suara menteri mereka akan melihat latar belakang kita, track record kita. Mudah-mudahan saya yakin lah kementerian juga paham, karena masalah Unila ini sudah menjadi isu nasional. Ya, bukan hanya isu lokal saja, diawali dari keprihatinan, dan saya yakin kementerian juga itu akan bisa melihat, mereka juga akan bisa menyaring mana isu, mana yang fakta. Nah, karena sekarang ini sudah banyak masuk ke wilayah-wilayah politik ya,
Kadang-kadang isu yang nggak seharusnya bingung juga kita ditembakkan. Macam-macam isu itu muncul. Terkadang saya kaget juga dibilang isu Wahabi. Saya juga bingung apa Wahabi itu. Kalau kata celana cingkrang, celana saya nggak cingkrang, saya bilang kan. Jenggotan nggak punya jenggot, saya bilangnya. Lagi apalagi kalau nggak mungkin kalau Wahabi misalkan mobil aja kadang-kadang kredit kita ini nggak. Wahabi nggak berkredit mobil gitu kan. Kredit. Saya, mohon maaf nih Pak Arso, saya termasuk yang melakukan pengecekan. Kira-kira nih Pak Soeharto ini melaporkan LHKPN ini terakhir kapan? Saya melihat hasilnya memang ada beberapa nilai aset dan saya melihat ada piutang di situ Pak, piutang gitu terhadap kendaraan. Nah, kan nilai-nilainya juga enggak begitu fantastis ya. Dan saya pikir memang luar biasa Pak Prof ini sangat sederhana, luar biasa. Nah, tentu mengcombine Pak, menjadi kan ada dua sisi nih Pak. Rektor ke depan itu selain menjadi pimpinan di perguruan tinggi sebagai kepanjangan tangan pemerintah melalui Dirjen Dikti, juga adalah pimpinan sivitas akademika. Betul. Ya kan dalam kerangka mengembangkan tridharma perguruan tinggi ini proses ini kan proses dua sisi yang tidak mudah bisa kita implementasikan. Nah, kira-kira apa yang mau kita lakukan ke depan itu Pak? Seandainya pada tanggal 28 Desember Rabu esok Pak Soeharto insya Allah diijabah oleh Allah terpilih sebagai rektor. Jadi bulan pertama yang kita lakukan itu, seandainya saya terpilih menjadi rektor, adalah membenahi sistem penerimaan mahasiswa baru, restrukturisasi kepanitiaan, kepengurusan dari kepanitiaan mahasiswa baru itu. Kemudian untuk menjamin bahwa proses-proses nanti itu berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh regulasi yang ada. Terutama penerimaan mahasiswa mandiri. Ya, terutama penerimaan mahasiswa mandiri. Nah, ini kan sudah harus berjalan di bulan Januari itu harus sudah dipersiapkan. Itu harus kita restrukturisasi. Sebetulnya sih kalau bicara dengan aturan yang ada, regulasi yang ada itu sudah tepat semua. Ini bicara leadership, kepemimpinan sebetulnya. Kepemimpinan itu udah tertingginya dari rektor. Kalau rektor itu menolak, ya ke bawah juga nggak bisa macam-macam gitu. Kuncinya kan di sana. Betul. Kalau rektor ini nggak benar, selesai. Jadi ekosistem itu harus dibangun oleh rektor. Jadi rektor harus membangun ekosistem itu bahwa tegak kita pada apa yang sudah menjadi garis akademisi, garis akademik. Bahwa akademik itu harus berintegritas. Gimana kalau penelitian tidak berintegritas, akan memberikan data yang palsu? Betul. Udah dididik sebetulnya seorang peneliti udah dididik falsifikasi, itu nggak boleh kan. Kemudian lagi meniru copy paste, nah, itu tidak dibenarkan. Dalam dunia akademik itu harus betul-betul utuh karya seseorang itu bukan dari hasil plagiarisme. Bisa jadi dari situ sudah terlihat sebetulnya seorang akademisi itu sudah tertanam jiwa itu nggak bisa hilang. Apalagi seperti orang eksak seperti kita ini nggak bisa hilang, seperti orang kimia. Orang salah mereaksikan kimia itu bermasalah. Artinya ketika Pak Soeharto terpilih nanti benar-benar akan mensupport bagaimana para dosen menghasilkan karya penelitian. Ya, betul. Karena ini menjadi tuntutan sekarang. Ini bicaranya kita bukan lagi bicara teaching university. Kalau teaching university kan nggak jauh dari SMA. Betul. Maka kita bicara naik ke research university, tapi tidak cukup hanya riset. Nah, riset ini harus dihilirisasi. Betul. Maka kita bicara entrepreneurship university atau technopreneurship. Jadi menghasilkan teknologi yang teknologi itu bisa bermanfaat bagi diaplikasikan masyarakat. Nah, bisa menghasilkan income generating bagi Unila, sehingga perguruan tinggi itu bisa jadi lebih besar dengan dana riset yang besar untuk kesejahteraan bangsa ini. Nah, tidak hanya tergantung kepada uang kuliah tunggal dari mahasiswa. Untuk melakukan riset, ini biasanya kan para guru-guru besar, para doktoral itu melakukan riset itu kan butuh biaya penelitian yang tinggi, Pak Prof. Nah, ini bagaimana kita menjembatani ini? Nah, kira-kira. Nah, kita harus membiasakan dosen-dosen kita ini terlatih dalam riset. Saya memahami betul bahwa dosen-dosen kita ini yang bisa mengakses dana-dana riset yang disediakan oleh pemerintah di pusat ataupun internasional itu dari 1.300-an dosen itu baru sekitar 100-an. Berarti masih sangat kecil sekali kalau kita sangat kecil sekali.
Selebihnya mereka ini mengakses dana PNBP, penerimaan negara bukan yang tidak terkena pajak itu dari UNILA. Nah ini yang kita siapkan. Nah dana PNBP yang kita persiapkan itu hanya untuk melatih dosen kita, satu, untuk melakukan riset sehingga dia punya track record. Nah ketika dia punya track record dengan karya-karya dia itu, sehingga dia dipercaya untuk mengambil dana-dana hibah yang lebih besar. Dan ada hibah besarnya banyak sebetulnya. Banyak, ya. Tinggal tergantung track record dia bisa dipercaya tidak melakukan riset itu terlaksana dan hasilnya nyata. Nah, kita latih. Jadi yang belum terlatih kita akan latih seperti itu dengan menyediakan dana-dana seperti misalkan profesorship. Nggak semua, kadang profesor juga belum tentu bisa mendapatkan hibah-hibah yang nasional dan internasional. Iya. Atau hibah-hibah kerjasama. Nah ini yang kita perlu ciptakan, ekosistem seperti ini harus diciptakan sehingga dosen itu tumbuh, terlatih untuk melakukan riset. Nah, tahap berikutnya baru bicara kita tentang entrepreneurship. Riset-riset itu dihilirkan sehingga memberikan manfaat, dan dari manfaat itu ada feedbacknya untuk memperkuat pendapatan UNILA sehingga UNILA bisa menjadi lebih besar dengan dana risetnya. Ya, pemirsa podcast JMC itu tadi kita sudah melihat bagaimana Bapak Profesor Soeharto ini membedah visi misi dan strategi beliau jika nantinya terpilih sebagai Rektor Universitas Lampung. Pak Soeharto, pasca wawancara kemarin hari Jumat dengan Dirjen Dikti Ristek hingga hari ini, tentunya ada ini tarik menarik. Tentunya ada berseliweran isu terkait dengan pemilihan rektor ini. Ada yang mengenangkan, ada yang tidak. Bagaimana Pak Soeharto menanggapi isu ini, terutama yang negatifnya, Pak? Apalagi nama Pak Soeharto kemudian dikait-kaitkan, disebutkan pernah merekomendasikan dalam proses penerimaan mahasiswa mandiri yang saat ini ditangani oleh KPK, dan proses ini juga sudah berjalan di pengadilan. Seperti apa, Pak? Memang isu-isu ini kan macam-macam lah, berseliweran terkait dengan itu, terkait dengan proses penerimaan baru. Ya clear, artinya kita tidak ada sangkut paut dengan masalah duit atau apa. Itu paling anti bagi saya orang seperti itu. Kalau kita mau bantu orang, ya bantu saja gitu. Tapi terkait dengan itu ya nama kita digunakan saja, namanya pejabat ini kan dimanfaatkan orang. Yang saya tahu ya orang memanfaatkan nama kita, menyebutkan nama kita dalam proses seperti itu. Nah, tapi memang saya juga tahu orangnya karena memang dia dosen kita, anaknya, itu saja masalahnya. Ya, tapi ya proses seperti apa saya juga nggak tahu. Hanya kita hanya menyebutnya, sudah minta tolong beliau aja lah. Selesai di situ, dan kita dimanfaatkan nama kita itu. Nah, yang seperti itulah yang terjadi. Artinya hingga proses itu berjalan, Pak Soeharto sempat dipanggil oleh penyidik KPK. Ya ditanyakan. Apakah Bapak betul merekomendasikan? Berapa kali itu, Pak? Hanya sekali saja. Clear pada saat itu. Clear pada saat itu, dan lebih banyak bertanya terkait dengan apakah ada kerjasama, karena tupoksi saya kan wakil rektor bidang kerjasama. Bidang kerjasama. Apakah ada sistem kerjasama antara penerimaan mahasiswa baru? Nggak ada. Terus terkait posisi saya di penerimaan mahasiswa sebagai pengarah, apa fungsinya sebagai pengarah? Ya mengarahkan kegiatan ini terkait dengan tupoksi saya, menyediakan TIK-nya, komputernya untuk dapat diakses, jaringannya lebih bagusnya. Itulah tugas tupoksi saya. Terkait dengan pengambil keputusan, nggak ada terkait dengan keputusan untuk penerimaan mahasiswa baru itu nggak ada. Kalau hubungan pun kerjasama hubungan antar lembaga. Antar lembaga. Gitu. Kalau isu-isu yang lain, Pak, ini semakin last minute. Hari Rabu ini kan kira-kira. Kadang isu didukung pengusaha. Ini berkembang. Kabarnya berkembang ada calon rektor dikumpulkan oleh pengusaha dan didukung oleh pengusaha. Nah, kira-kira. Ya, kita kan mengumpulkan itu bicara tentang seperti apa strategi kita. Bukan berkumpul pada konotasi yang negatif. Makanya saya katakan tadi nggak ada transaksi. Pengusaha ini karena beliau itu dekat dengan saya. Karena untuk mengantisipasi, kadang-kadang kita ini, saya mengklarifikasi bahwa isu terkait dengan Wahabi ini. Maka salah satu yang bisa mengatasi ini, saya tahu kawan saya SMP, seorang pengurus di PBNU juga. Nah, saya diajak beliau
Iya. Untuk mengklarifikasi bahwa saya ini bukan Wahabi loh yang dituduhkan orang atau radikal loh gitu kan. Iya, iya. Atau yang aneh-aneh gitu kan. Kalau saya aneh-aneh nggak mungkin lah saya jadi dekan 5 tahun, kemudian jadi wakil rektor, jadi sekretaris jurusan. Dengan track dan catatan di kepolisian yang baik. Ya, dengan track dan catatan di kepolisian nggak pernah aneh-aneh gitu kan. Ya saya datang lah. Namanya kita kan harus bisa kan daripada orang fitnah kita nggak karuan. Nah salah satunya yang bisa mensaring itu dengan PBNU. Saya datanglah ke sana ditemani beliau. Kenapa saya mau? Teman saya SMP, adik kelas saya, dia mau bantu saya. Oh saya senang kalau salah satu teman saya dia bilang dari SMP 5 kakak kelas saya baru ini ada profesor di SMP 5. Saya juga senang kata dia. Namanya udah muncullah kebanggaan sektoral ini kan. Pengen juga saya dari SMP Negeri 5 ini ada yang jadi rektor Unila. Betul. Saya bantu Pak Harso. Itu dia. Jadi kadang-kadang ya orang semua dipelintir yang begini nih, yang begini kan main pelintiran dan sebagainya. Kedekatan itu ya biasa, semua orang pun dekat gitu kan. Dan dalam MPKM ini kan perguruan tinggi itu dituntut untuk bekerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri. Bisa enggak? Ini kolaborasi pentahelik kita menyebutnya. Ini di berbagai stakeholder untuk apa? Untuk mengembangkan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Kita butuh mereka. Iya. Bahkan salah satu perguruan tinggi di Padang dia mengundang mencari konsultan. Konsultannya itulah seorang pengusaha bisnis yang mengarahkan rektornya untuk bagaimana membangun kampus ini juga bisa mendatangkan income generatif. Dari arahan-arahan bisnisnya itu dia sampai bisa membeli hotel, mengakuisisi hotel senilai ratusan miliar untuk kampus. Kita juga pengen mengembangkan aset Unila ini kan, betul, agar income generatingnya besar. Kita punya aset besar kok, triliunan aset besar. Tapi kalau tidak termanfaatkan itu kan tidak bisa. Kita berusaha menekan anggaran operasional Unila ini. Listrik kan mahal, Unila itu miliaran bayar listrik. Sehingga kita butuh stakeholder. Iya, butuh mitra. Nah, kemitraan itu, kemitraan kita dengan pengusaha, dengan Akau itu karena kedekatan dengan beliau, Sungai Budi. Akhirnya apa? Kita bisa mendatangkan hibah 4,5 miliar membangun pusat studi kasapa, sawit dan kakao. Dia membangunkan itu, kemudian dia memberikan dana hibah setiap tahun itu 500 juta untuk riset. Nah ini sedang kita usahakan, belum dibangun, sedang dibangun. Ya itulah dengan kemitraan pengusaha. Ya kita harus berpikirnya positive thinking. Ya. Semua kan ada regulasinya, jangan berpikirnya kong kali kong proyek. Nanti kalau kita sendiri yang membangun, yang memberatkan mahasiswa lagi. Berat UKT, nanti diprotes lagi. Protes lagi, mahal UKT mahasiswa. Artinya, jangan berpikirnya dengan nepotismenya. Jangan berpikir nepotisme. Kong kali kong proyek itu orang yang berpikir negatif, mungkin dia yang berperilaku jadi seperti itu. Pertemuan itu antiannya kita garis bawahi murni untuk kepentingan kelembagaan. Kepentingan lembaga, dia punya satu tujuan membajukan Unila. Dia tahu Unila terpuruk. Betul. Nah, kenapa niat orang untuk membantu kita tolak? Kenapa harus kita positif thinking? Positif thinking akhirnya harus begitu. Ya, kira-kira begitu. Kemudian terkait isu-isu pasca OTT, kemudian ada pilrek, terjadi pengotak-ngotakan, ya kan, kemudian terjadi gesekan antara calon. Nah, ini kedepannya Pak, seandainya pada Rabu besok kita yang terpilih, apa yang mau kita lakukan terhadap para dosen masing-masing fakultas, ya kan, bagaimana ini mereka tidak terpecah dan bersatu melakukan perubahan, membangun Universitas Lampung ke arah yang lebih baik. Nah, ke depan ini kan kita paham lah, Unila itu selalu terpecah-pecah dengan hasil pilrek. Sudah hampir 2 periode kita terpecah-pecah dengan hasil pilrek karena adanya suara 35% itu. Betul. Semua calon itu selantiasa melobi ke atas, melobi ke pusat. Nah, ini yang mungkin jadi catatan bagi kita semua. Nah, akhirnya di bawah itu kadang-kadang juga ya kita tahu terpecah. Dan kita tidak ingin yang seperti ini terulang kembali. Ya, kita ingin semuanya kita rangkul, yang punya potensi ya itulah yang bisa memimpin gitu kan. Ya nggak hanya tim sukses lah, bisa bicara atau pemilih kita kalau dia tidak punya kemampuan kan juga susah. Kita kan butuh orang yang bisa membangun Unila ini, punya integritas dan bisa memimpin, kemudian bisa bekerja. Ya, semua kita rangkul, nggak ada istilah kawan dan lawan. Bagi kita kan semua sumber daya yang harus kita bangun, kita kembangkan untuk memajukan Unila lebih baik. Terakhir Pak Soeharso, satu pertanyaan kunci. Pilrek yang lalu belum tentu suara terbanyak itu terpilih sebagai rektor. Nah, kali ini dalam penjaringan senat kemarin
itu Pak Soeharto yang terbanyak. Nah, harapan kita apa ini Pak? Nah, harapan kita kepada Dirjen Dikti, Ya. tentunya Kementerian dan Dirjen Dikti ini apa nih harapannya Pak? Nah, harapan kita sebagai mudah-mudahan nanti di kementerian itu betul-betul men-screening itu bukan berdasarkan dari hasil isu-isu yang berkembang, tapi dari data-data yang ada. Ya. Bukan hasil dari fitnah yang muncul, yang masuk, tapi berdasarkan dari fakta-fakta yang ada. Ya. Kemudian juga dari track record seseorang. Saya pikir sudah kelihatan karena isu Unila ini sudah isu seksi yang sudah dilihat secara level nasional. Iya. Pemerintah juga akan memperhatikan, tentu dia akan lebih berhati-hati karena isunya tidak mudah. Mudah-mudahan di kementerian juga bijak dalam menentukan hal seperti ini. Kenapa? Kalaupun yang minoritas itu didukung, ya, kemudian dia menjadi rektor, itu akan kesusahan juga dalam membangun Universitas Lampung ke depan. Karena dukungan yang rendah itu berpengaruh terhadap kinerja perguruan tinggi. Banyaklah kita lihat contoh-contoh perguruan tinggi yang didukung oleh kementerian, tapi dari sisi dukungan rendah di bawah. Nah, sebetulnya yang paling tahu ya di bawah ini seorang dosen itu tiap hari kan dia bergaul. Betul. Dosen itu sendiri senat itu, nggak yakin saya senat itu tidak semuanya juga orang-orang yang tidak paham terhadap seseorang. Betul. Dia mengenal track record seseorang, dia mengenal kinerja seseorang. Tiap hari dia bergaul, dia tahu persis Kondisi Unila yang sesungguhnya itu mereka Ya. tahu persis. Paham. Oleh karena itu Ya. mudah-mudahan ini jadi catatan bagi kementerian juga bahwa ya mereka ini banyak orang-orang yang lurus, orang yang punya integritas, dia tentu akan berkumpul pada orang yang punya integritas. Ya. Dan jangan juga termakan oleh kadang-kadang kan lobby-lobby tingkat tinggi di atas itu suka juga kadang-kadang juga bisa dikatakan menyesatkan info-infonya. Ya. Yang suka membuat trauma, dia itu radikal. Nah, dari mana munculnya radikal gitu kadang-kadang Artiannya menakut-nakuti orang. Kadang-kadang seperti ini dikembang-kembangkan terus, kadang-kadang ada media juga yang seksi, isu gitu diangkat-angkat sehingga orang percaya terhadap. Artinya Pak Soeharto berharap kementerian dengan 35% hak suaranya atau sekitar 25 hak suaranya itu bisa memberikan kepada yang tepat. Pada yang tepat. Pemirsa podcast JEMSI Provinsi Lampung, demikian bincang kita bersama tamu istimewa hari ini, Bapak Profesor Insinyur Soeharto SSI PhD. Insya Allah kita bersama mendoakan beliau terpilih sebagai Rektor Universitas Lampung, perguruan tinggi kebanggaan masyarakat Lampung, yang ini nantinya kita berharap bisa melakukan perubahan ke arah yang lebih baik terhadap perguruan tinggi yang kita banggakan ini. Terima kasih Pak Soeharto. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.